Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, dear Dr. Al-Fatih S. Manggabarani SE, MSI, the lecture of International Marketing course. I'd like to say thank you for the chance that given to us for present our project about Global Marketing Communication Decision 1. First, let me introduce myself, my partners, and our lecture. My name is Reisha Zahra Ardika, and my partner Risma Wulandari, Aisyah Diva Aulia Rahman, Della Anistia, dan Anissa Bunga Putri Pramadita. This is our lecture, there, Dr. Al-Fatih S. Manggabarani SE, MSI. Next. This is the topic of our presentation, Global Marketing Communication Decision 1. First, global advertising agencies, organizations, and brand, creating global advertising, global media decisions, implementation of global marketing communication decisions, last conclusion atau kesimpulan. Now, the material will be explained by my partner. Sebelumnya, terima kasih Reisha. Baik, kita langsung saja masuk ke subbab yang pertama, yaitu Global Advertising Content, yaitu Standardization versus Adaptation. Menurut pendekatan standarisasi, orang dimanapun menginginkan produk yang sama untuk alasan yang sama, sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi yang tinggi, signifikan, dengan menyamakan periklanan di seluruh dunia. Sebaliknya, menurut pendekatan adaptasi menegaskan bahwa konsumen tetap berbeda di tiap negara, dan tidak dapat disamakan, sehingga harus disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Berikut ini perbedaan antara pendekatan iklan antara standarisasi versus adaptasi. Adaptasi mengacu pada penyesuaian standar sebuah produk untuk memenuhi kondisi atau kebutuhan setempat, terutama di pasar global. Konsumen di berbagai negara dengan latar belakang dan budaya yang berbeda seringkali memiliki perbedaan yang signifikan. Namun lebih banyak diperlukan biaya, waktu, dan sumber daya. Namun pendekatan adaptasi ini memungkinkan peluang penerimaan yang jauh lebih besar dan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Selanjutnya, untuk standarisasi dalam hal konten periklanan dibuat seragam untuk semua konsumen. Iklan standarisasi akan menghasilkan manfaat substansial dari penghematan biaya, peningkatan kontrol, dan potensi daya ungkit kreatif dari sebuah daya tarik global. Namun banyak kasus kegagalan yang diakibatkan pengiklan gagal dalam memahami dan menyesuaikan budaya asing. Pendukung adaptasi menunjukkan bahwa seiring dengan menurunnya potensi tradisional setiap hari, pendekatan lokal menjadi lebih mahal dan pendekatan standarisasi menjadi lebih hemat biaya. Tantangan bagi pengiklan adaptasi adalah menemukan iklan yang berfungsi di berbagai negara dan budaya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama penting untuk digunakan. Secara praktis, pemasar dapat memilih untuk menerapkan keduanya, baik pengiklan standarisasi maupun adaptasi, daripada memilih salah satu dari keduanya. Kapan pendekatan tersebut dapat dilakukan pada akhirnya tergantung pada produk yang terlibat dan tujuan perusahaan di pasar tertentu. Nah, berikut ini contoh iklan antara standarisasi dengan adaptasi. Yang pertama itu untuk standarisasi untuk produk industri atau untuk produk teknologi seperti iklan iPhone dan iPad. Yang kedua untuk produk IKEA, misalnya pada instruksi perakitannya itu tidak ada teks melainkan gambar saja, karena kalau gambar itu lebih mudah dipahami daripada bahasa, karena bahasa memerlukan bahasa itu berbeda-beda di setiap negara. Selanjutnya untuk yang adaptasi itu ada Coca-Cola merilis lagu yang berjudul Open Happiness yang ditampilkan dalam iklan TV untuk pasar Amerika. Kemudian Coca-Cola mengadaptasi iklannya untuk pasar Indonesia dengan meluncurkan versi Indonesia dengan judul Buka Semangat Baru. Yang kedua, terdapat advertising agencies, yaitu organization and brand. Selecting an advertising agency in the era of digital disruption. Dengan mempertimbangkan perubahan dan tantangan ini, berikut adalah beberapa pertimbangan yang berlaku saat pengiklan memilih biro iklan. Yang pertama itu ada organisasi perusahaan. Perusahaan yang terdesentralisasi biasanya mengizinkan manajer di anak perusahaan lokal untuk membuat keputusan pemilihan biro iklan. Yang kedua, ada ketanggapan nasional. Apakah agen global akrab dengan budaya lokal dan kebiasaan membeli di negara tertentu atau haruskah agen lokal dipekerjakan? Yang ketiga, terdapat cakupan wilayah.
Apakah agen kandidat mencakup semua pasar yang relevan? Yang selanjutnya terdapat persepsi pembelian, kesadaran merek seperti apa yang ingin diproyeksikan suatu perusahaan. Lalu yang kelima terdapat keahlian digital. Apakah agensi memiliki talenta teknik komputer dan pengkodean internal dengan kemampuan yang terbukti untuk bekerja dengan staf dari fungsi tradisional seperti layanan kreatif dan layanan akun. Oke, yang ketiga ada creating global advertising. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang art director dan art direction. Yang pertama ada art director. Art director merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal terkait dengan artistik, visual, dan nonverbal dari sebuah periklanan produk. Nah, yang kedua ada art direction, merupakan proses atau pekerjaan untuk mengarahkan elemen visual atau art dalam semua bentuk media komunikasi, seperti program televisi, film, platform video, dan lainnya. Nah, art direction ini juga dikenal sebagai ilmu mengenai komunikasi visual. Nah, orang yang melakukan art direction ini merupakan art director. Selanjutnya membahas copy and copywriter. Nah, copywriter ini adalah profesi menulis teks yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau juga memasarkan produk maupun jasa yang ada dari klien atau perusahaan di tempat ia bekerja. Copywriter di sisi lain melakukan lebih dari sekedar menulis teks. Di antara kegiatan mereka yang lain ialah pertama, membangun saluran penjualan, yang kedua, merumuskan rencana komunikasi, ketiga, mewawancari pelanggan dan spesialis, keempat, melakukan riset dan membuat halaman penjualan, kelima, membuat urutan email. Nah, copy itu sendiri merupakan karya yang dihasilkan oleh seorang copywriter dan tulisan yang dimuat atau dipublikasikan biasanya berupa informasi, manfaat, serta kelebihan suatu produk atau jasa yang membuat brand tampak bernilai. Copy ini juga berarti naskah yang isinya memiliki sifat persuasif untuk mendorong adanya perubahan atau kepercayaan dan penerima audiensnya. Nah, di zaman yang serba teknologi kita seperti saat ini, copywriting masih dianggap sebagai satu hal penting. Selain bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, cara ini juga bisa diterapkan dalam membuat suatu naskah video atau podcast. Selain itu, kemampuan copywriting juga bisa diterapkan dalam berbagai media pemasaran seperti teks pada landing page, artikel blog, post media sosial, headline dan meta description, iklan berbayar di Google atau media sosial, judul dan deskripsi video YouTube. Baik, selanjutnya additional cultural consideration. Nah, dalam pemasaran internasional itu perlu mempertimbangkan penambahan budaya dalam khususnya itu periklanan. Karena terdapat salah satu tantangan utama, yaitu perlu menyesuaikan perbedaan budaya secara efektif, yang dimana dalam melakukan penyesuaian tersebut memerlukan pemahaman terkait keberagaman budaya, persepsi, dan nilai. Nah, pada kenyataannya itu, budaya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kelancaran perkembangan dunia bisnis, baik nasional maupun internasional. Nah, kebudayaan pada masyarakat itu sangat menentukan sejumlah pertimbangan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan itu dapat dijalankan pada masyarakat di negara tertentu. Karena dengan hal tersebut, perusahaan itu perlu mempertimbangkan budaya-budaya yang ada supaya dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari negara lain, seperti mempelajari karakteristik budaya-budaya pada negara tertentu dan kemudian melibatkannya dengan bisnis yang ada pada perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat beradaptasi dan produknya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, contohnya seperti perusahaan otomotif nih, pada perusahaan Daihatsu yang mengiklankan produknya itu di Indonesia yang memiliki tema keluarga. Karena kan perusahaan Daihatsu itu mempelajari kalau di Indonesia itu ada budaya mudik. Jadi atau pulang kampung kan ke daerah asal. Jadi Daihatsu itu menggunakan strategi iklan yang dengan tema keluarga, seperti produknya yaitu Astra. Astra itu dikenal dengan jargonnya itu sahabat impian keluarga menjadi nyata. Karena memang sasaran pasarnya itu keluarga-keluarga di Indonesia, maka Daihatsu ini
ingin mobil tersebut itu dapat digunakan oleh keluarga-keluarga di Indonesia sehingga produknya itu dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang keempat, terdapat global media decisions. Subbabnya ada global advertising expenditures and media vehicle atau pengeluaran iklan global dan sarana media. Pengiklan dapat memilih dari berbagai media mencakup siaran misalnya televisi, radio, media cetak atau majalah dan surat kabar dan media digital lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk biaya pengeluaran per kapita terbesar terjadi di negara-negara yang berpenghasilan tinggi. Pengeluaran per kapita paling rendah terjadi di negara berkembang. Untuk negara maju sendiri, secara kasar menghabiskan 1,5 sampai 2,5% dari PDB-nya untuk iklan. Di negara berkembang, pengeluaran berkisar kurang dari 0,5 sampai 1%. Amerika Serikat sejauh ini adalah konsumen iklan terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, total belanja iklan pada tahun 2021 mencapai 259 triliun, naik 13% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Torehan belanja iklan itu dihitung berdasarkan angka gross rate card di sejumlah media seperti TV, cetak, radio, dan digital. Namun, ketersediaan media dan kondisi masing-masing negara itu mempengaruhi pembelian pengiklanan bervariasi di seluruh dunia. Misalnya, yang pertama itu di beberapa negara, terutama yang media elektroniknya dimiliki oleh pemerintah, stasiun televisi dan radio hanya dapat menyiarkan pesan iklan dan dalam jumlah yang terbatas. Di Arab Saudi sendiri, tidak boleh ada iklan di televisi. Selain itu, wanita tidak boleh muncul di dalam iklan apabila iklan tersebut ada iklan, namun tidak boleh ada wanitanya seperti itu. Yang ketiga itu di Indonesia diatur dalam undang-undang yang mengenai periklanan pada pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Yang terakhir itu di negara dengan tingkat black huruf rendah dan anggaran yang terbatas menggunakan radio. Oleh karena itu, pemasar itu perlu memperhatikan dan melakukan analisis sebelum memutuskan untuk mengiklan di suatu negara. Karena keterbatasan media maupun perbedaan budaya agar tidak merugikan perusahaan dan dapat mencapai target audience. Selanjutnya terdapat media decisions. Nah, ternyata di dalam media decisions ini, di setiap suatu negara itu memiliki peraturan yang berbeda dan memiliki kondisi juga yang berbeda. Contohnya itu seperti di India. India lebih banyak menggunakan media cetak. Nah, India ini lebih banyak menggunakan media cetak karena menikmati kebangkitan format surat kabar yang didesain ulang dan suplemen yang mengkilap memikat generasi pembaca baru. Nah, yang kedua ini, billboard adalah media periklanan yang sering digunakan di Moskow. Hal ini disebabkan karena Moskow itu merupakan karena Moskow ini sering terjadi kemacetan lalu lintas besar dan penundaan perjalanan. Nah, hal ini itu menyebabkan para pembisnis kaya menghabiskan waktu berjam-jam dalam kemacetan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk membaca koran atau menonton TV. Nah, yang terakhir ini terdapat iklan televisi yang sangat terbatas di negara Eropa. Tapi yang seperti saya sebutkan tadi bahwa setiap negara itu berbeda, memiliki peraturan tentang isi iklan bervariasi di negara Eropa itu berbeda-beda. Contohnya di Swedia. Nah, di Swedia ini melarang iklan untuk anak di bawah usia 12 tahun. Implementation of Global Marketing Communication Decision. Nah, contoh yang pertama ada dari McDonald's. Nah, terkait dengan iklan perusahaan McDonald's di berbagai negara memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membuat iklan McDonald's serta produknya dapat dinikmati dengan baik oleh khalayak atau masyarakat di lingkungan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang memiliki kebijakan untuk membuat iklan yang sama di berbagai media. Namun untuk perusahaan makanan berasal dari Amerika ini membuat berbagai jenis iklan yang berbeda-beda di setiap negara yang dituju. Keanekaragaman bentuk iklan yang disesuaikan dengan karakteristik lingkungan masing-masing negara membuat produk McDonald's dapat semakin dekat dengan masyarakat di luar negeri. Contohnya pada saat McDonald's membuat iklan untuk kawasan Indonesia. Mereka menyesuaikan iklan dengan karakteristik wilayah Indonesia seperti pasar kepulauan, pariwisata Indonesia, dan sebagainya. Yang dapat membuat masyarakat atau khalayak di Indonesia merasa dekat dengan produk McDonald's. Walaupun ada beberapa konsep iklan yang dibuat sama untuk beberapa negara, namun tetap saja ada beberapa konsep yang tidak disukai oleh sebagian khalayak di negara tertentu, karena dipandang
iklan yang dibuat tidak sesuai dengan kebudayaan lingkungan tersebut. Dilihat dari aspek yang ada di dalam iklan yang diproduksi oleh McDonald's tentu saja sudah sesuai dengan aspek-aspek yang berhubungan dengan iklan. Dilihat dari isi atau naskah iklan sendiri, karena iklan yang diproduksi disesuaikan dengan kondisi di setiap negara tujuan, naskah iklan juga sudah disesuaikan dengan tema iklan yang ada. Ilustrasi yang ditampilkan dalam iklan yang ada juga sudah sesuai dengan konsep iklan, serta ilustrasi yang dibuat lebih meningkatkan tingkat ketertarikan khalayak dengan iklan dan produk McDonald's. Penerjemah juga menjadi aspek yang sangat krusial yang menyebabkan ketertarikan dengan iklan tersebut. Di dalam berbagai iklan yang dibuat oleh McDonald's, karena iklan ditampilkan sudah dibagi atau dibuat di berbagai negara, maka bahasa yang dibuat adalah bahasa lokal yang ada atau digunakan di negara tersebut. Oke, selanjutnya adalah iklan di perusahaan Apple. Nah, Apple ini menggunakan media periklanannya itu antara lain billboard, YouTube, dan media sosial lainnya seperti Instagram. Nah, lalu Apple ini tidak mengkomersilkan produknya untuk diiklankan di TV. Kenapa? Karena citra dari produk brand Apple yang sudah terkenal menjadikan sudah terbangunnya kepercayaan di masyarakat mengenai brand tersebut, terutama dalam eksklusivitasnya. Jadi, bisa dibilang bahwa target pasarnya si produk-produk Apple ini merupakan kalangan atas. Nah, lalu dalam mengiklankan produknya, Apple tidak secara langsung mengenalkan produknya, tetapi lewat cerita yang menarik. Seperti yang ada di YouTube Apple, itu waktu itu pengenalan mengenai iPhone 13. Nah, di dalam video tersebut, walaupun memang ingin mengenalkan si fitur-fitur iPhone 13 ini, tapi melalui cerita yang menarik, yaitu melalui perjalanan ada seorang kurir itu yang memiliki iPhone 13. Nah, lewat kegiatan-kegiatan keseharian si kurir itu bisa dilihat bahwa misalkan ketika iPhone 13-nya jatuh ke dalam lumpur itu atau air itu masih tahan, lalu memiliki kamera yang bagus ketika si kurir tersebut memotret penerima dan juga paket dari yang diberikan oleh kurir tersebut. Lalu ada juga dia mengenalkan secara tidak langsung terkait ketahanan baterai yang dimiliki oleh iPhone ini. Oleh karena itu, dengan adanya image eksklusivitas dari brand perusahaan ini dan juga media periklanan yang menarik, maka media dan cara periklanannya pun berbeda dengan produk lain, agar image eksklusif tersebut bisa tetap terjaga di benak konsumen lama maupun konsumen baru. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pada global advertising adalah lintas komunikasi pemasaran budaya yang direncanakan dan melibatkan orang dalam iklan. Pemasar berperan sebagai sumber pesan, yaitu pesan harus dikodekan, disampaikan melalui saluran yang sesuai, dan diterjemahkan oleh target. Perusahaan dapat menjalankan beberapa fungsi periklanan secara internal. Keuntungannya yaitu perencanaan media dapat mencakup kontrol yang lebih besar, pengetahuan produk dan merek yang unggul, dan biaya yang lebih rendah. Nah, tampilan iklan yang akan ditayangkan pada berbagai media tidak bisa asal atau hanya sekedar memunculkan produk. Hal ini bisa menyebabkan pesan yang ingin disampaikan oleh produk yang diiklankan tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penonton. Oleh karena itu, diperlukan art director untuk menjalankan art direction pada suatu perusahaan untuk memaksimalkan periklanan sebagai media komunikasi kepada pelanggan. Adapun copywriter adalah profesi menulis teks yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau juga memasarkan produk maupun jasa yang ada dari klien atau perusahaan di tempat ia bekerja. Dalam pemasaran internasional, khususnya periklanan kebudayaan pada suatu masyarakat sangat menentukan sejumlah pertimbangan yang mengatur bagaimana suatu perusahaan tersebut dapat dijalankan pada masyarakat di negara tertentu. Nah, dengan hal ini, perusahaan itu perlu mempertimbangkan budaya-budaya yang ada
agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya dari negara lain. That's all for our presentation about Global Marketing Communication Decisions 1. Thank you for watching. May all those we have shared be beneficial for all of us. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.